Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belhak Makarim, NIM 23014200012. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian lingkungan pendidikan. Sebelum apa arti dari lingkungan pendidikan, lebih baik kita tahu apa arti lingkungan dan pendidikan terlebih dahulu. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, dan lingkungan buatan, serta lingkungan sosial. Sedangkan pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, pengertian dari lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Fungsi lingkungan pendidikan ada dua. Yang pertama, membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian yang tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang bisa disebut juga dengan tripusat pendidikan. Jenis lingkungan pendidikan yang pertama adalah lingkungan pendidikan keluarga. Lingkungan pendidikan keluarga adalah lingkungan pendidikan premier atau pertama sekaligus yang utama, karena sebelum mengenal lembaga pendidikan yang lain, keluarga adalah lembaga pendidikan pertama. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Keluarga juga berfungsi untuk membekali setiap anak dari masing-masing keluarga agar dapat hidup sesuai dengan tuntutan nilai-nilai agama, pribadi, dan lingkungan. Jenis lingkungan pendidikan yang kedua adalah lingkungan pendidikan dalam sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, maka semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah juga bertugas untuk mengembangkan potensi serta membentuk kepribadian anak melalui jalur pendidikan formal. Dengan kata lain, sekolah menyiapkan anak untuk memasuki dunia kerja serta hidup sebagai anggota masyarakat yang baik. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sebagai sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, diantaranya sebagai berikut. A. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. B. Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. C. Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan.
Dan jenis lingkungan pendidikan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan dalam masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Bila dilihat, ruang lingkup masyarakat banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Namun, justru keanekaragaman inilah dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Di lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengalaman tentang berbagai hal, misalnya tentang lingkungan alam, tentang hubungan sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Di dalam lingkungan masyarakat, setiap orang akan memperoleh pengaruh yang sifatnya mendidik dari orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari teman sebaya maupun orang dewasa, melalui interaksi sosial secara langsung atau tatap muka. Pengaruh pendidikan tersebut dapat pula diperoleh melalui interaksi sosial secara tidak langsung. Selanjutnya adalah hubungan antara lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada hakikatnya, ketiga lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan dan perlu kerjasama antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Misal, lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia, lingkungan sekolah sebagai bekal skill dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah, sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Nah, itu merupakan contoh ketiga lingkungan pendidikan tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.